Halo semuanya, selamat datang di layanan bimbingan dan konseling. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan Ananda semua berada dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini layanan kita adalah layanan informasi dengan tema peduli dengan lingkungan. Tujuan layanan ini yang pertama mengidentifikasi berbagai macam perilaku yang termasuk dalam peduli lingkungan. Yang kedua, menjelaskan bagaimana cara bersikap dalam menjaga lingkungan. Yang ketiga, mengklasifikasi berbagai macam kegiatan yang dikategorikan peduli lingkungan. Dan yang keempat, menganalisis berbagai macam dampak positif dari peduli lingkungan. Keadaan bumi dan lingkungan semakin memburuk. Aktivitas manusia menjadi penyebab terbesar dari kerusakan lingkungan. Penebangan pohon ilegal, pencemaran sungai, polusi udara, sampah plastik yang menumpuk merupakan beberapa hal yang memberi kontribusi pada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan semakin meningkat lantaran kurangnya kepedulian manusia terhadap lingkungan. Sikap kurang peduli ini kerap diiringi anggapan bahwa menyelamatkan lingkungan harus dengan berkegiatan besar dan spektakuler. Padahal, dengan hal-hal sederhana, kita dapat ikut serta dalam menyelamatkan lingkungan. Ada beberapa langkah kecil yang bisa kita terapkan sehari-hari. Dengan langkah-langkah kecil dan sederhana ini, jika dilakukan terus-menerus, bisa memberikan dampak baik bagi lingkungan. Langkah yang pertama yaitu matikan lampu ketika tidur. Selain mengurangi penggunaan plastik dan kendaraan bermotor, hal lain sebagai langkah peduli lingkungan adalah menghemat energi. Matikan listrik jika sudah tidak ada aktivitas. Seperti saat tidur, selain menghemat energi, tidur tanpa nyala lampu membuat mata beristirahat dengan baik. Mungkin ada beberapa orang yang tidak terbiasa dengan tidur tanpa lampu. Namun, ada baiknya mencoba menerapkan sebagai langkah kecil untuk peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, bersepeda atau jalan kaki. Penggunaan kendaraan bermotor menjadi sumber polusi udara. Banyaknya emisi gas kendaraan bermotor menyebabkan kualitas udara menurun. Ribuan motor bertambah setiap harinya. Kemacetan terjadi di mana-mana. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor bisa dengan beralih menggunakan kendaraan non-motor atau transportasi umum. Untuk bepergian jarak jauh bisa menggunakan transportasi umum. Untuk jarak dekat bisa beralih ke sepeda atau jalan kaki. Selain langkah menjaga lingkungan, juga bermanfaat bagi kesehatan tentunya. Langkah selanjutnya adalah bawa tas belanja. Sama halnya dengan botol air minum kemasan. Tas belanja yang sering digunakan adalah tas kresek atau plastik. Pedagang-pedagang sering membonuskan tas kresek kepada pembeli. Nah, sejak Februari lalu, pemerintah menetapkan kebijakan kantong plastik berbayar di minimarket sebesar Rp200. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengurangi penggunaan kantong plastik. Dengan gerakan diet tas kresek diharapkan menjadi budaya di masyarakat tentang pengurangan kantong plastik. Sudah sebaiknya kita membawa tas belanja sendiri atau menyelipkan barang belanjaan berukuran kecil ke dalam tas. Selanjutnya, bawa botol air minum. Kebiasaan membeli air minum kemasan menghasilkan sampah plastik. Plastik merupakan sampah yang sulit terurai. Sampah plastik memerlukan waktu antara 100-500 tahun penguraian. Artinya, selama itu sampah plastik akan mencemari lingkungan. Jika satu orang tiap hari membeli satu botol air minum plastik, dalam sebulan akan menghasilkan 30 botol plastik. Dan jika hal itu dilakukan oleh 100 orang tiap harinya, betapa banyaknya sampah plastik di lingkungan. Membawa botol air minum sendiri menjadi langkah bijak mengatasi sampah plastik. Selain peduli lingkungan, tentunya lebih hemat.
Jika pengeluaran untuk air minum kemasan Rp3.000 setiap hari, dalam sebulan bisa menghemat pengeluaran air minum sebesar Rp90.000. Sekarang, botol air minum banyak dijual di pasaran dengan berbagai bentuk dan ukuran yang menarik. Selanjutnya, sediakan lahan untuk tanaman. Tumbuhan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Mengisi pekarangan rumah dengan tumbuhan tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan, tetapi juga diri sendiri. Misalnya, tanaman obat-obatan, sayuran, atau buah-buahan jika ingin mendapatkan hasilnya. Namun, tanaman hias juga tidak kalah menarik untuk dilihat. Bagi yang tidak memiliki pekarangan, bisa menaruhnya di dalam pot-pot kecil. Nah, itu dia beberapa hal yang dapat kita lakukan ketika kita peduli dengan lingkungan. Semoga Ananda dapat mengamalkannya dan lingkungan kita bersih, sehat, dan terjaga kelestariannya. Terima kasih karena sudah mengikuti layanan informasi ini sampai selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk Ananda. Dan sekian dulu dari Ibu. Sampai jumpa lagi di layanan bimbingan dan konseling selanjutnya.